Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Zahra Angel Sinasuci dengan NIM 7211419030 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Organisasi data. Yang pertama ada hierarki data, yaitu data yang telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file yang bergabung untuk membentuk record-record, lalu membentuk file. File data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Lalu record. Record adalah suatu koleksi file data yang saling terhubung. Lalu ada file. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Contohnya itu seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Basis data adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer dalam sebuah perusahaan. Ini contoh dari file. Yang di sini sebelah sini ada kode-kode dari mata kuliah. Yang sebelah sininya ada nama-nama dari mata kuliah. Tabel ini sering disebut dengan tabel mata kuliah. Lalu ada spreadsheet. Spreadsheet digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris yang tertera pada spreadsheet berisi nilai-nilai field. Yang ketiga ada flat files. Flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Apabila kolom pada flat files berulang, maka kolom tersebut melanggar persyaratan flat files. Yang keempat ada field kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah satu field yang berisi satu nilai secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Lalu ada struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasikan agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Lalu ada sistem manajemen basis data atau DBMS. Adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data dan nama, yaitu formulir, jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai. Dan terakhir default dan seluruh uraian field lainnya. Ada konsep basis data, di mana record dalam basis data merupakan intuitif. Urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urutan penyimpanan record di dalam disk komputer. Sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan memperoleh independensi data. Apa sih independensi? Independensi itu ialah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data, tetapi tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Lalu ada cara menggunakan basis data. Yang pertama, laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Sebagian besar vendor peranti lunak manajemen basis data menawarkan GUI yang memudahkan pembuatan formulir dan laporan. Perbedaan mendasar antara formulir dan laporan adalah dalam formatnya. Yang kedua ada query. Beberapa pengguna ingin melangkah lebih jauh dari laporan dan formulir untuk memberikan pertanyaan langsung ke basis data. Apa sih query? Query adalah
Suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Yang ketiga ada bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur atau Structured Query Language atau SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Lalu ada keuntungan dari DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanannya yang lebih baik. Lalu ada kerugian dari DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama, membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf DBA atau database administrator. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.